Bismillah, Masya Allah, la yusrifu su illallah. Bismillah, Masya Allah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillah, Masya Allah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hamidan wa syakiran lillah, wa musalliyan wa musalliman ala habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم kitabun min indillah musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Sadaqallahu wa sadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Wakil Bupati Majene. Yang saya hormati Ibu Camat Banggai. Yang saya hormati dari Kapolres. Lebih khusus lagi Ketua Panitia beserta jajarannya. Ananda, buah hati yang saya cintai. Alhamdulillah wa syukurillah. Tak bosan-bosannya kita selalu menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya. Dengan kehidupan sehat wal afiat, kita bisa mengikuti salah satu hari di mana yang merupakan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin bapak-bapak hadrat kebetulan tadi disebutkan bahwa saya baru pulang dari umrah. Alhamdulillah saya menghadiri Maulid di sana. Di rumah salah seorang Profesor Dr. Said Ahmad Al-Maliki, penduduk asli Mekah. Bapaknya orang Mekah, kakeknya orang Mekah, mulai keturunannya sampai baginda Rasulullah orang Mekah, bukan pendatang. Nah, seperti saya ini termasuk pendatang di Majene, karena saya lahir di pemusuhan. Orang itu harus kita akui apa adanya. Walaupun saya sejak lahir sudah ada di Majene, artinya sejak kecil ada di Majene. Dan di sana ketika kita mengadakan maulid, yang ditelepon pilihan-pilihan semua ulama-ulama yang datang umrah. Ada dari Senegal, ada dari Mali, ada dari Turki, semuanya mewakili datang semua. Dan termasuk Al-Fakir yang maha dhaif, saya diundang, tangan kanannya anak guru, datang Ki. Dan saya ada foto-foto saya masukkan di dalam. Dan saya panggil saya punya jemaah yang laki-laki, perempuan juga mau ikut. Dia bilang ini bukan orang Mandar, bukan di Mandar, tidak bisa ikut perempuan. Bisa ikut perempuan tapi ada spesial tempatnya. Bukan berarti mereka tidak senang dengan perempuan, hanya memang tradisi di sana. Kalau ada acara tidak boleh kumpul dengan perempuan. Ada spesial dia acara. Jadi sama juga tidak hadir kan kok tidak kelihatan.
Di situ sesudah maghrib, sebelum maghrib saya hadir di situ sampai jam 9:30. Acaranya jelas berbeda dengan kita. Kalau di sana pertama bacaan Yasin. Setelah bacaan Yasin, kemudian kita disuruh membaca 300 kali yang saya baca selawat tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nuri dzati was sirri sari fi sairil asma'i was sifat. Sesudah itu baru qasidah. Itu sampai 2,5 jam, hanya itu saja. Tidak ada pidato-pidatoan. Kadang-kadang juga ada pidato-pidatoan. Kebetulan itu malam tidak ada pidato-pidatoan. Itulah Bapak-bapak hadirat di antara hubungan daripada acara kita. Kemarin saya di Mekah, baru 5 hari yang lalu saya mengikuti salah satu acara di Mekah, tanah haram. Bapak-bapak hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang tadi saya bacakan terdapat di dalam surah Al-Baqarah pada ayat 89. Ayat ini secara tegas, jelas menerangkan tentang keberadaan berita sebelum lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini sudah memberitakan. Ayat itu berbunyi walamma, ketika ja'ahum, datang kepada mereka. Mereka di sini adalah penduduk Medina. Kitabun, Al-Quran, datang dibawa oleh sahabat Rasul. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa sebelum hijrah baginda Rasulullah, itu sahabat lebih duluan masuk ke dalam. Terkenal dengan nama Mus'ab bin Umair. Terkenal dengan nama Mus'ab. Itulah salah satu tokoh sahabat baginda Rasulullah yang mengislamkan kota Madinah. Hanya dalam waktu 3 bulan itu 75% penduduk Madinah sudah masuk Islam. Rasulullah belum hijrah lagi. Padahal Rasulullah ada di Mekah selama 12 tahun, yang masuk Islam hanya 75 orang. What's the matter? Ada apa? Ada apa? Fi ayyi syai'in hadath? Kenapa terjadi seperti itu? Padahal Mekah dengan Madinah jaraknya hanya 600 km. Mengapa namalah penyebabnya adalah keadaan yang ada di Madinah jelas berbeda keadaan yang ada di Mekah. Keadaan yang ada di Mekah sejak 300 tahun lamanya sebelum dilahirkan baginda Rasulullah itu dimulai dengan penyembahan patung-patung. Ada seorang bangsa Arab yang bernama Amr. Dia membawa patung dari Suriah, dari Damaskus, membawa masuk ke Mekah, dan dia mengatakan, inilah kakek nenekmu yang disembah dahulu kala. Jangan Bapak bayangkan seperti sekarang ini. Ada HP, ada video, ada catatan. Enggak ada catatan, tidak ada tulisan. Di mana kita ketahui bahwa bangsa Arab itu adalah a'ma, umyanan, buta huruf, tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Tapi kelebihan mereka itu hafalannya. Nah, ini dia. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hafalan sehingga terjadi ada bait-bait syair itu mereka hafal sampai 1000 bait syair mereka hafal. Dia hanya mendengarkan dari telinga ke telinga. Dia hanya mendengarkan dari telinga ke telinga. Oleh karena tadi Ustadz kita Masya Allah membimbing dengan menyebutkan tadi bahwa salawat-salawat yang disebutkan tadi itu, bahkan Al-Quran tadi disebutkan tadi itu adalah merupakan bertuliskan di dinding Ka'bah, kiswah. Kalau Bapak Ibu melihat foto-foto Baitullah itu ada kiswah. Kiswah itu artinya adalah kain yang dibungkus. Itu sejak jahiliyah sudah ada.
Tapi bangsa jahiliyah, orang Arab yang belum memeluk Islam, itu tulisan-tulisan yang ada di dinding situ adalah berupa syair-syair. Mau tadi teman-teman mau kali tidak. Siapa yang menulis? Ada 1-2 orang yang memang tahu menulis, tapi 90% orang Arab adalah tidak tahu membaca dan menulis. Jadi yang dikelilingi itu adalah syair-syair Arab. Di antaranya adalah Kifa nabki min zikri habibi wa mansili. Panjang syair-syairnya berupa puji-pujian kepada pahlawan, puji-pujian kepada kekasih, puji-pujian kepada kendaraan-kendaraan mereka. Itu orang Arab itu. Sehingga Islam datang, dirubahlah tulisan itu dengan tulisan Al-Quran. Di antara yang paling masyhur tertuliskan di situ adalah wa adzin bin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Ketika Allah diperintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wa adzin, umumkan kepada manusia bil haji, tentang pelaksanaan haji. Ya'tuka rijalan, maka mereka orang-orang muslim nanti akan berdatangan nanti ke Baitullah atas perintah Allah, atas daripada seruan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu perlu kita ketahui. Jadi kebetulan disinggung tadi. Jadi saya tambahkan bahwa adanya tulisan itu sejak zaman jahiliyah sudah ada, tapi berupa syair-syair. Keadaan Arab bagaimana? Berbeda keadaan Arab yang ada di Mekah dengan di Madinah, bapak-bapak, hadirat. Kalau keadaan orang Arab yang ada di Mekah itu mereka tidak mengenal Tuhan, yang hanya mereka adalah patung-patung. Bahkan disebutkan 360 patung yang ada di Mekah di sekitar Baitullah. Bahkan ada beberapa patung yang besar yang ada di dalam Baitullah sendiri, yaitu Hubal, Lata wal Uzza wa Manatal Ula, yang diabadikan dalam Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Islam datang dengan ajaran, mereka kaget. Apa itu? Sampai-sampai dalam cerita hikayat, ketika Rasulullah diturunkan pertama kali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang menemani beliau itu sampai Sayyidina Khadijah, juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, manusia-manusia yang pertama masuk Islam. Dari kalangan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan perempuan yang pertama masuk Islam adalah Khadijah. Dari kalangan orang dewasa adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dari kalangan budak adalah Bilal bin Abi Rabah. Dari kalangan budak yang sudah merdeka adalah Zaid bin Usama, Zaid bin Said. Itu disebutkan semua dalam sejarah, dalam tarikh. Ketika Ali bin Abi Thalib, setelah dia mendengarkan wahyu dari Rasulullah diturunin Jibril, dia pergi ke rumah orang tuanya Abu Talib, karena Sayyidina Ali dipelihara oleh baginda Rasulullah bertahun-tahun. Karena dulu Rasulullah sebelum menikah dengan Sayyidina Khadijah bersama dengan Abu Talib. Jadi sebagai balas jasa. Orang Arab itu paling tahu sekali balas jasa, tidak pernah lupa. Makanya perbanyaklah selawatmu, karena Rasulullah tidak akan lupa selawat kita. Orang Arab di antara ciri khas itu adalah membalas jasa. Jadi ketika Ali bin Abi Thalib datang ke rumah orang tuanya Abu Talib, ditanya bagaimana keadaan Muhammad. Bila saya tadi dengar bahwa dia menerima wahyu. Wahyu apa itu wahyu? Dia didatangi Jibril. Apa itu Jibril? Coba bayangkan bapak-bapak. Ini orang sudah berumur 65 tahun.
Dia diturunin Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Wahai anakku, begitu banyak bahasa kata-kata yang kau sampaikan kepada saya tidak ngerti. Ini Abu Talib, salah satu tokoh Quraisy yang ada di Mekah. Ini keadaan seperti Abu Talib itu boleh dikatakan 95-98% keadaannya orang-orang Arab yang ada di Mekah. Sehingga Sayyidah Khadijah merasa gelisah. Apa yang dia alami suaminya yang tercinta. Maka datang mengadu kepada pamannya. Salah seorang pembaca kitab-kitab terdahulu yang bernama Waraqah bin Naufal. Ini dia. Jadi saya katakan tadi 98% ada 2 orang 3 orang yang tidak pernah menyentuh berhala. Termasuk Waraqah bin Naufal, termasuk Abdul Muttalib, kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda lihat orang mendongkong dia berhala, apalagi namanya menyembah. Mengapa? Karena dia paham ini ajaran sesat. Didatangi pamannya Waraqah bin Naufal yang sudah berumur 90 tahun. Wahai pamanku, keadaan suamiku lain daripada biasanya. Bahkan disebutkan dalam sejarah ketika didatangi pertama kali Jibril, beliau demam. Begitu dahsyatnya manusia makhluk yang bernama Jibril. Karena dia melihat bentuk aslinya Jibril. Di dalam hadis Rasulullah, bentuk aslinya Jibril itu lahu sittu mi'a janah, mempunyai 60 sayap. Dalam hadis Bukhari. Setiap sayapnya itu membentang dari timur ke barat. 1. Ini 600. Jadi yang lainnya itu memanjang membentang ke atas langit, ke atas aras. Coba bayangkan bapak-bapak, kalau seperti kita melihat aslinya Jibril, bukan hanya dalam keadaan demam, gemetar, mungkin tiba-tiba jantungan. Sedangkan bayang-bayang kita sendiri tengah malang, kita takut sendiri, bayang-bayang kita sendiri. Ini bentuk asli daripada Jibril yang diriwayatkan Imam Bukhari. 600 lahu sittu mi'a janah. Jadi apa jawaban daripada Waraqah bin Naufal? Dia mengatakan, hadzan namusul ladzi jaa bihi Musa. Tata cara keadaan suamimu menerima wahyu ini juga pernah dialami Nabi Musa alaihissalam. Dia tahu Musa alaihissalam. Abu Talib tidak tahu. Apa itu? 98% orang Mekah pada waktu itu tidak tahu. Apa itu? Nabi Musa, Nabi Adam. Yang dia tahu itu Hubal, Lata wal Uzza, wa Manatal Ula. Itu dia tahu. Jadi makanya Bapak Ibu sekalian, kita anak-anak kita dididik sedini mungkin. Itulah daripada pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allimu auladakum bihubbin nabi wa bihubbul Quran. Ajarkan anak-anakmu yang masih kecil cinta kepada nabimu, cinta kepada Al-Quran. Dan insyaallah Bapak-bapak, anak-anak kita dengan mengaji Al-Quran, salat di sini, itu pahalanya untuk orang tuanya. Karena mereka itu masih anak-anak, belum tahu. Jadi mereka datang ke masjid mengaji, salat, tapi dengan salat harus berwudu. Karena banyak juga anak-anak seperti saya dulu, kadang-kadang salat tidak berwudu. Saya dulu waktu anak-anak saya. Karena kita dipaksa orang tua, salat pagi-pagi, mau ya beres salat. Tapi anda tuan jene. Kenapa tidak berwudu? Anda itu malam tindo. Sudah sembahyang nak? Ya sudah. Tapi anda tuan jene. Kita ajarkan anak-anak kita, karena pahalanya nanti itu untuk orang tuanya. Tumawwenna. Begitu sebaliknya. Anak-anak yang tidak tahu membaca Al-Quran, tanggung jawab orang tuanya nanti kalau dia meninggal. Orang tua yang tidak tahu mengaji, anaknya juga tidak tahu mengaji, suku-suku payah. Allah, kemana umurmu? Oke lah, kita orang tua ini tidak tahu membaca, beri kesempatan, didiklah anak-anak, titipkanlah
Karena hal-hal seperti ini bapak-bapak, orang tua terlalu sibuk, tidak memperhatikan anaknya. Paling kalau dia membangun kalau pagi, bangun nak, pergi sekolah. Anda mau sampai mau dulu. Jadi tanda togengge. Pas sampai subuh dulu, nanti bangun apa sih? Pembuat dai, anak mau sekolah. Dan agama tidak di sedini mungkin kita suguhkan dalam hati kita. Sehingga baginda Rasulullah selama 12 tahun yang masuk Islam itu hanya 75 orang. Kenapa? Karena memang keadaan masyarakatnya tidak pernah mengenal agama. Tapi di Madinah, Rasulullah belum hijrah ke Madinah, dia sudah disambut dengan tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina. Semua penduduk Madinah 90% menyambut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kemarin waktu saya di Madinah ada namanya Bi'rul Azam, bir yang tawar sejak baginda Rasulullah hijrah, sehingga di situ meminum sumur yang ada sampai sekarang masih ada sumurnya. Jadi banyak hal-hal peninggalan baginda Rasulullah yang ada di Madinah, namanya sumur Azam, sampai sekarang masih ada airnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa bi'r ada yang satu lagi, Rasulullah berpesan, kalau saya mati nanti saya dimandikan air itu, karena air itu merupakan cabang daripada air yang ada di surga. Jadi tanah itu sangat air Zam-Zam diwahi yang pernah diminum. Dan hadis baginda Rasulullah menyatakan, kalau aku wafat meninggal, maka mandikanlah aku dari air yang ada di sana, di Madinah, karena dia adalah merupakan cabang daripada air yang ada di surga. Yang kita lihat tuh mati eta apa juga di Pak Anwar lah air Zam-Zam. Mengapa? Karena begitu juga Rasulullah bicoy Nabi. Dawa bawa rasa jawaban Nabi dan la ilaha illallah. Mustahil topan ritata mapogau mesa perbuatan mu dan yang dasarnya dari agama. Dan rupanya seperti inilah pesan Rasulullah, jika aku mati nanti aku dimandikan air yang ada di Madinah itu, karena dia merupakan air cabang daripada air surga. Bagaimana keadaannya orang Madinah? Inilah tadi saya sebutkan di dalam ayat Al-Quran. Walamma ja'ahum, ketika datang kitabun min indillah, Al-Quran masuk ke dalamnya, dibawa oleh Mus'ab bin Umayyah dan Islamkan seluruh penduduk Madinah. Musaddiqul lima ma'ahum, membenarkan kitab-kitab yang ada sama mereka yang ada di Madinah. Ada apa? Kitab apa yang sebelumnya ada di Madinah sehingga dibenarkan dalam Al-Quran secara tekstual? Rupanya di dalam ada komunitas Yahudi, ada komunitas Nasrani yang mempunyai kitab Injil dan Taurat, membenarkan cerita mereka di dalamnya. Oleh karena orang Madinah bersama sehidup dengan orang ahli kitab, maka mereka menerima Islam dengan mudah, karena sudah ada benih agama di dalam hati mereka. Sama dengan anak-anak kita tanamkan benih-benih agama dari anak, tidak susah untuk diarahkan anak-anak, karena sudah ada benih-benih agama. Biasanya memang sembahyang, dia pernah sembahyang umur 40 tahun. Bapak-bapak repet itu paling sulit bapak-bapak. Maparisan ate ro main sembahyang. Biasa kami mengenan. Anak terbiasanya kami masya Allah. Mau tu anak museum. Boleh tapak itu sendiri ro. Barakah itu dia amalan semata nak buat. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an datang di Madinah, diceritakan di sini, diceritakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah pada ayat 85.
Wa kanu min qablu. Mereka itu sebelumnya komunitas yang punya kitab di dalam itu bukan penduduk Medina, pendatang juga. Mereka pendatang. Di antara komunitas itu ada namanya Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa. Mereka hijrah ke Medina. Dari mana mereka asalnya? Dari Kan'an, Yordania, yang disebut sekarang dengan Palestina. Itu cikal bakal adanya orang-orang Yahudi yang ada di Medina. Ada apa mereka datang ke Medina? Karena dalam Taurat mereka disebutkan akan nanti muncul lahir akhir zaman seorang nabi yang hijrahnya nanti ada di Medina. Dialah nabi penghabisan yang punya keberkahan, nabi di antara nabi yang paling termulia di antara nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita ketahui nabi itu berjumlah 124.000. Rasul berjumlah 313. Nabi dan Rasul di dalam Al-Quran hanya 25. Itu disebutkan di dalam Al-Quran. Wa minhum qad qasasna. Di antara mereka itu para nabi kami telah ceritakan di dalam Al-Quran, yaitu 25. Wa minhum lam naksus. Dan di antara kebanyakan mereka kami belum ceritakan. Diberikan keterangan itu dari baginda Rasulullah sallallahu. Makanya Rasul yang menerangkan. Makanya ulama-ulama ada mengatakan orang-orang suci itu adalah para nabi, seperti para filosof dari Yunani, Sokrates sampai sekarang disebut namanya. Padahal ribuan tahun yang lalu dia adalah seorang nabi, diberikan hikmah, di mana pandangannya masih tetap sampai sekarang masih dipegang, bahkan dikutip orang-orang. Plato, Sokrates, banyak sekali. Itu termasuk nabi-nabi, tapi bukan rasul. Karena rasul itu mempunyai umat. Kalau nabi tidak mempunyai umat. Bahkan masih ada nabi sekarang yang masih hidup, yang umurnya itu sudah ada 8.000 tahun lamanya. Yaitu biasa ketemu dengan Nabi Khidir alaihissalam yang diabadikan di dalam Al-Quran, Suratul Kahfi. Ya Musa, kami kalau mau tahu tentang kealiman seseorang, kami akan pertemukan kamu abdun min ibadina allamnahu min ladunna ilma, dalam Al-Quran. Karena ketika itu Nabi Musa alaihissalam ketika bersama Bani Israel, dia mengatakan, Bani Israel, wahai Nabi Musa, masih adakah orang lebih pintar darimu? Masih adakah orang lebih alim darimu, wahai Nabi Musa? Bila kamu jalan ke sini, ini abadikan dalam Suratul Kahfi. Kamu berjalan di sini, kamu akan ketemu abdun min ibadina, hamba di antara hamba kami, allamnahu min ladunna ilma, yang kami ajarkan langsung dengan ilmu yang kamu belum punyai, wahai Nabi Musa. Begitu dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia bersama, ketika dia berada di perahu, tiba-tiba seekor burung mematuk air laut. Tak. Langsung Nabi Khidir mengatakan, wahai Musa, ilmumu dengan ilmuku sama dengan lautan ini hanya setetes daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Setetes tapak dia lautan, dia mulai ilmu Allah taala. Itulah Al-Quran, Bapak-bapak. Lau kana al-bahru, seumpama lautan, midada dari kalimat Rabbi, kamu jadikan tinta untuk menuliskan dalam Al-Quran makna-makna dalam Al-Quran, la nafidal bahru, lautan yang akan kamu jadikan sebagai tinta akan habis, makna Al-Quran belum habis. Al-Quran itu hanya 6.660, tapi maknanya luar biasa. Kalau dikumpulkan tafsir sejak zaman sahabat sampai sekarang ini, maka muatan Mesir ini tidak dapat memuat.
Begitu dalamnya ilmu. Jadi orang semakin alim, semakin arif, tidak menyalahkan orang lain, tidak membedakan orang lain, tidak apalagi mengkafirkan orang lain, karena begitu dalamnya tentang ilmu Allah. Bayangkan Bapak-bapak, setetes patokan daripada burung. Nabi Khidir mengatakan, ilmumu ya Nabi Musa, dengan ilmu bagikan setetes ini dibandingkan ilmu Allah yang tersisa lautan yang begitu dalam, 2/3 lautan dibandingkan dengan daratan. Ya Pak Bupati ya, 2/3 ya. Padahal tentu bisa ilmu bumi yang kita dulu mau ilmu bumi. Begitu dalamnya. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang menunggu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah selama 300 tahun lamanya mereka hijrah untuk menunggu saja. Diabadikan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa kanu min qablu, mereka itu sebelumnya kakek-kakek mereka yang datang pada awal 300 tahun yang lalu. Yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka selalu menyebutkan nabi yang akan diutus yang mereka tunggu, ya Allah, ya Tuhanku, karena keberkahan baginda Rasulullah, nabi yang terakhir kamu utus. Pasti lu nanti akan tahu bang. Nanti ayat apa Allah Taala ya. Buang anak autori masaya dan nama tumai. Mudah-mudahan ada seorang pemuda yang Muslim boleh matumaya karena jadi barakat nabi yang kamu utus nanti. Al-Quran, wa kanu min qablu, sebelumnya mereka itu kakek mereka yastaftihuna, memohon dengan nama ini, istiftah, istinsar dalam bahasa Arab, memohon pertolongan karena sang anak. Itu Nabi Adam alaihissalam puluhan tahun keluar dari surga dalam keadaan menangis atas kesalahannya. Dia selalu bermohon, Allah, ada apa tuh dibuang kesalahanmu? Tidak ada jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah membukakan matanya Nabi Adam, dia melihat arasy, maka tertulis di atasnya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang betul Rasulullah wa kuntu nabiyan, nabi ma'yahu wa adamu bainal ma'i wat tin. Adam itu masih dalam proses antara air dengan tanah, anda perewana belum, masih jauh. Nabi Muhammad Nabi sallallahu, tapi berupa nyawa dulu yang dapat tubuhnya, ya melihat tubuhnya siana kami. Nabi Adam Nabi Abdullah An-Siti Aminatul Zahra. Ia boleh nyawa. Situ tadi dia nggak dek mani. Ia betul nak berbentuk. Tapi berbentuk Nabi tanda sistem bentuk tak. Apa bentukmu ya? Kalau banyak gula di badanmu, boleh semut. Mau labemu berbau ikan. Awas banyak tikus. Rawokoi labemu. Jadi, Nabi tak andan yang olo-olo hinggap di badannya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang manusia pilihan. Tak ada sangat pilihan untuk menerima wahyu dari Allah. Tapi nasihat itu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah hinggap, tidak pernah mengoe. Apa sebenarnya mengoe? Menguap. Padahal Nabi mau menguap. Oh, samboy ngamu. Saya tambah tama. Saya tambah mau tambah saya telan dengan kamu. Hadis Rasulullah mengatakan jika salah seorang daripada kamu menguap, maka tutuplah mulutmu. Tapi tambah saya tahu. Rasulullah wala yatasa'abukat, tidak pernah menguap. Jadi turunan Nabi ta lain daripada yang lain. Si mata masari Nabi ta. Waktu anda pakai minyak, waktu anda mandoe. Iya mau kan dombongi. Latuna sak selinna. Apalagi mau ada pakai tawas.
Nabi sampai 3 hari. Dalam hadis baginda Rasulullah, sahabat sampai 3 hari dia duduk satu tempat, baunya, harumnya itu masih melekat di situ. Dan tak akhlakna. Beberapa kali saya katakan, biar 5% diikuti Nabi cukup kita, udah 10%. 5% kita mengikuti baginda Rasulullah sudah cukup. Di antara sifat-sifat Rasulullah, akhlakna Nabi diceritakan oleh Anas bin Malik. Beliau itu 10 tahun menjadi khadamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuntu khadamtun Nabi 10 sanawat. Aku mengabdi kepada Nabi. Tidak pernah bertanya kepada aku kalau saya terlambat, kenapa terlambat? Tidak pernah bertanya kepada aku ada sesuatu yang saya kerjakan, apa mau kau? Jadi tanda Nabi taruh, Anda melu usil. Kita tanya urusan tak semua dalam urus urusan tahu. Bahkan yang paling menyedihkan bapak-bapak ada bukan di sini, daerah lain. Itu baleho-baleho itu dihancurkan. Anda mudah dosa kaya macam-macam menghancurkan baleho nak tahu. Kenapa kau menghancurkan baleho orang? Bapak satu baleho melo. Pas-pasan macam di Montana rendrang. Betul, dosa. Di dalam Al-Quran mengatakan alladzina yas'auna fil ardi fasadan ayuqattalu awsal. Orang yang membuat kerusakan di atas bumi. Termasuk itu kerusakan doa. Nanti yang berwenang pemerintah dalam itu jawab tunah. Pak itu malah tu bicara mau anwas disinggung. Pak itu BTD dari TD. Dah ya balai. Pemerintah tu dia. Balai makin Pak minta calon deh. Apa ya wasara? Itu Nabi Anas bin Malik tidak pernah berkata, dan Rasulullah tidak pernah, walaysa sahabat, tidak pernah membentak, wala la'ana, tidak pernah berkata alupas asu ita lalu mau tu anak foto asu. Tidak sifat Nabi tidak pernah cerita orang lain. Dia selalu mendoakan umatnya, ummati. Itulah sifat. Ditanya kepada beliau, apa nama catatan di akhlakmu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, adabani Rabbi fa'asanatan. Karena Tuhan yang sendiri yang mendidik aku. Karena Allah Ta'ala sendiri mendidik Nabi Adabani Rabbi fa'ahsana ta'dibi. Allah sendiri yang mendidik aku, sehingga yang paling terbaik didikan adalah aku. Kita bertanya, apa itu ada ini mendidik? Tuan namanya patuh. Jadi akhir mak itu patuh. Karena guru tanda itu patuh. Tapi kita akan menghormati guru kita. Dan mutaibadah Nabi dia sangat akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak pernah marah kepada istrinya. Dia selalu berbicara kepada istrinya dengan sebutan-sebutan indah. Sampai Rasulullah beberapa saat menjemput kematian beliau, dia tertuduh di paha istrinya Siti Aisyah. Dan dia melihat ke atas, apa yang engkau makan ya Aisyah? Aku sedang menguja mata-mata mai korma. Mari korma itu, mata-mata mai itu Nabi dan dia panggil dengan nama ya Humaira, wahai orang yang cantik. Kita sebagai suami rondo, apa anda meneng wahai orang cantik? Si mata wallahi. Apa si mata wallahi? Mau awin bitamu. Ya justru mau awin di sana. Anak kurang ajar toi. Anda mil orang soal matindo beneta mau mau sama tanya itu soal mau benau nolo ina bitta maida mau bermesraan itu karena lillahi ta'ala. Bapak sudah kehilangan istrinya, anak macam mau jalan duai haram umumnya bapak-bapak ibu-ibu, anak durhaka yang tidak mau di agama mau apa benda mau so salah benda mau bukan soal itunya.
Macu tidak ada tu dari surah Allah matin do aja tu tawan malah matin do. Onde manungorong golao. Awas saya. Anda malah matin do. Apa sunnai? Wah banyak mau sunnai. Itu sebenarnya cabul tapi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah tu Nabi ta, apa Maria waine. Supaya anda curiga lagi. Suatu pun lumayan. Itu sunnah Nabi itu sesuatu yang lucu tapi benar apa adanya dari baginda Rasul. Jadi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, apa yang terjadi di dalam Al-Quran mengatakan, falamma ja'ahum ma'arafu, ketika Rasulullah tiba di Madinah, apa yang terjadi? Kafaru bih, mereka kafir, ingkar. Jadi Yahudi, nak faham ya murid nak boleh tapi ingkar. Yang untuk ditanya, anda tahu apa yang kena Yahudi tadi? Karena Yahudi orang bandel. Kita nabi-nabi nak pateh, mau nambah cocok dengan nabi nak pateh boy. Dan di Al-Quran banyak nabi-nabi dibunuh oleh kakek-kakek mereka itu. Sehingga begitu marahnya Allah ada komunitas Yahudi. Apa itu dia komunitas Yahudi menjadikan mereka jadi monyet. Kunu kiradatan khasyin, begitu murkahnya Allah kepada mereka, kebandelan mereka, keingkaran mereka yang tadinya mereka percaya ingkar lagi. Kunu kiradatan khasyin, jadilah kamu monyet. Ya untuk dia komunitas Yahudi jadi monyet. Setelah Darwin datang peneliti, kebetulan dia teliti adalah rangka-rangka yang jadi monyet tadi. Sehingga mengambil kesimpulan bahwa manusia itu berasal dari itu dia. Karena yang dia teliti, kebetulan dia dapatkan rangka-rangka itu adalah yang di dalam Al-Quran diabadikan. Kunu kiradatan, jadilah kamu jadi monyet. Karena keingkarannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana Nabi ta insyaallah tidak ada yang jadi monyet. Beda dengan umat-umat terdahulu. Disitulah rahmatan lil alamin, sebagai rahmat alamin Nabi ta. Orang-orang dulu kala mereka dengan kehidupan bahkan sekarang melebihi daripada orang dulu. Sekarang sudah dilegalkan di Eropa, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kalau dulu bapak-bapak diabadikan kaum Ad dan kaum Samud 7 hari 8 malam, tsunami datang, moto binatang-binatang yang kecil yang ada tempat persembunyiannya di dalam tanah semuanya hancur, semuanya mati. Kemurkaan Allah. Tapi sekarang anda tidak apa-apa nama ruai. Mengapa? Karena umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul kabar dia mau hidup sekarang ini umat. Ada 2 umat yang menjawab daripada seruan Rasulullah, ada 2 umat yang tidak menjawab seruan, tapi 2 mereka termasuk umat Rasulullah. Tidak mendapatkan azab. Mengapa? Karena Rasulullah pernah berdoa, ummati, 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 umat toribuan, datori pastene toriolo. Jadi ketika baginda Rasulullah masuk ke Madinah, dalam Al-Quran disebutkan kafaru, hanya terbatas komunitas yang kecil dari Yahudi. Nah, ini dan selalu mengkhianat. Bahkan sempat meracuni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meracuni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah pernah mengatakan, "Mazalat uklatu Khaybar tu'awiduni fal ana kuti hadzal bal'um." Senantiasa makanan yang pernah aku diracun oleh orang-orang Yahudi membekas di dalam leherku. Sehingga akhir hidup Rasulullah mengatakan di antara penyebab adalah mati syahid baginda Rasul. Ceritanya bapak-bapak ketika Rasulullah mengusir kaum Yahudi, ada beberapa orang Yahudi memberikan paha kambing dengan racun. Sehingga sahabatnya di sampingnya langsung makan. Al-Barra bin Azib langsung tumbang mati. Sedangkan Rasulullah di dalam mulutnya berkata daging itu, "Ya Rasulullah, ini masmum. Aku diracun ya Rasulullah dalam dia." Itu daging yang sudah dimasak, pahanya yang sudah masak,
berbicara kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, ini masmum, dan wanita merem, hanya sampai di leher baginda Rasul, dan itu dia rasakan Rasulullah. 5 tahun kemudian, senantiasa makanan yang pernah aku makan di Khaybar, yang dikasih racun oleh orang Yahudi, mempengaruhi tenggorokan saya, sehingga di antara penyebab matinya Rasulullah adalah mati syahid, karena dia diracuni oleh orang-orang Yahudi. Jadi ada sahabat Nabi Temesi, Abu Bakar diracutoi, Umar bin Khattab digayang itu ya orang kafir, Utsman bin Affan, Ali mati hanunasa di Gobah. Apa artinya? Mati syahid bapak-bapak hadirullah. Suatu kemuliaan. Jadi kita memperingati Maulidun Nabi sallallahu adalah merupakan salah satu doa kita kepada Allah, pengikraran kita kepada Allah bahwa aku cinta kepada baginda Rasulullah. Karena salah satu di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah baginda Rasulullah beliau bersabda, la yu'minu ahadukum, Anda belum beriman, Anda pematapa, hatta akuna ahabba ilaihi, hingga aku lebih dahulukan cintanya min walidihi, daripada orang tuanya, wa waladihi, dan anaknya, wa nasi ajmain, dan seluruh manusia. Ya apa lebih mencintai. Itu semata berusaha tahu di salawata, mengadakan maulid, karena kita mau dalam proses cinta. Pandai betul cinta. Dan betul mau lulareta dan di zaman Nabi ta. Ada zaman baginda Rasul, tapi kualitasnya berbeda. Sehingga baginda Rasul ditanya dalam hadis sahih Muslim, "Limadza sumta yaumal Isnin ya Rasulullah?" Mengapa engkau berpuasa pada hari Senin? Li'annahu wulidtu fihi, karena aku dilahirkan pada hari Senin. Sehingga Rasulullah berpuasa. Anda tak nama puasa, pandai dulu deh. Apa tuh ya? Rasa cinta. Nah, seperti inilah silaturahim. Luar biasa bapak-bapak, silaturahim. Yang tadinya mungkin wakil bupati dalam keadaan sibuk, apa semua, tak boleh main ini. Ini kan luar biasa. Pak Camata, dini toh ya, silaturahmi. Anda tidak mau undang silaturahmi loh, nah lo digoyang. Bukan itu yang dimaksud silaturahmi. Yang dimaksud silaturahmi Rasulullah, ketemu, ni apa kabar? Aburan. Tapi tu lepas urai lagi. Pak dosa waktu. Ni apa tu wakil bupati mana? Ikut bupati tu calon apa? Ambil dosa bomo. Nah, tanda itu para luar no. Silaturahmi, bertanya, sehat bandi tahu. Aja, cukup sisa. Dari perlu diwayang bawa cari daerah lagi, mencari rusak. Itu di Arab begitu itu. Silaturahmi. Rasulullah bersabda, "Man arada," siapa yang ingin, "ayyuwas'a rizquhu," napa macam rezeki Allah Taala. Wa yubarak fi umrihi, nabarakatu umurna, banyak ibadah oleh Allah Taala. Falyasir rahimah, perbanyaklah silaturahim. Sita luluaremu, apa luluare? Sahabat ditahu, alhamdulillah. Apa yang perlu saya bantu kepadamu? Wah, dia marwar juga ya. Jangan bilang betapa sahun dalek bahasa. Tapi nama mampu luar itu, ini tak pernah boleh. Sugi anda dalek minta maaf, rosak orang. Apa salahnya? Apa itu lari sahabat ditahu? Seperti inilah bapak-bapak kita bersama. Anak-anak kita saksikan bagaimana. Jadi seperti itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misi semata cinta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul bapak-bapak, cinta itu adalah ikut kepada Nabi. Saya sambayan mau tahu. Tapi pahaman Nabi ta, ayat yang tadi saya terangkan, perlu dipahami siapa itu sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya itu yang diketahui bahwa Rasulullah lahir di Mekah. Anak yatim, ada para lulitin. Ada yatim. Sehingga ada sahabat saya ahli fikir, ada utapu sang anak ono paham bandi. Betul Ustaz, ketika Rasulullah masak kanak-kanak, ketika anak yatim, betul Anda mandi si waktu sumangi, Anda pasti ngalawena. Mana ya salam? Nabi tanah pelihara Allah Ta'ala sejak kecil, tidak pernah bela-bela. Anda rumah timbe boyang.
Paya waktu kecus mata timbek boyang. Mana ndoi mati timbek boyang. Nabi tanda nasi baju besar. Anda ulama mapucak, malayang. Sama natu itu ada tanda malayang di Mekah. Si mapucak. Tidak pernah baginda Rasul. Diceritakan di dalam sejarah solawan di betul solah tapi mati doi Nabi ta. Na peliharanya itu Allah Taala. Kenapa cintanya Allah Taala mau sifat-sifat. Begitupun sifat remajana Nabi ta. Anda marah caro-caro lu nawang mo tangawung ya apa mai, lama bang gitar apa mai. Anda minta dia basah. Lama rasi demo apa mai, anda memang dipeliharanya minta Nabi ta polisi sifat. Manusia seperti itu. Allah Taala sendiri mempelihara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bangga Bapak-bapak. Seorang rasul, seorang nabi yang menjadi panutan bagi kita. Dialah yang akan menarik tangan kita ketika kita terjerumus dalam api neraka. Sembanding. Cinta telo nabi ta, mita neraka, malu na susu. Mau dinilino dia memang di bawangan. Dia memang di bawangan. Dia hak-hak apa sangan amnesti oleh presiden dari akhir masih dia tahu man ini 10 tahun namanya penjara malah menjadi si tahun itu pun si tahun bongi andalan di penjara Pak dah sehingga Rasulullah bersabda harru jahannam 'alal mu'minin kaharil hammam lupaan api neraka ya tu matapak tu walai seperti lupaan permandian nyampe permandian mau tadi sama uwe mau sama dari mak pandoi wa lupa hadis haru jahannam lupana api neraka alal mu'minin ya tu matappa ya tu cinta luman kaharil hammam ini mesti semata mau tahu syafaat karena andanya malah memberikan syafaat Nabi ta mau ditananna tu wajib kita neraka mana Nabi ta bisungo apa na pemilu Nabi tayo itu pemilu Allah Taala. Kita paham seperti itu Bapak. Sehingga turun ayat Allah Taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa seperti itu tentang umatnya, tepat turun ayatnya, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah memberikan kepadamu wahai Muhammad apa yang kau inginkan. Tanpa nama di mana Nabi ta Allahumma ya Rabbi alla tu'adzib ummati ya Allah ya Tuhan daturi mudarrar bege itu umat itu asbabun nuzul turunnya daripada wala saufa yutika ya tunarwana itu cinta Nabi ta yang mutusin Abu Bakar luar biasa mengapa cinta bege Nabi ta apa cinta di antaranya bapak-bapak. Ada gadisnya yang berumur 6 tahun. Ketika kematian istrinya yang tercinta baginda Sayyidah Khadijah. Tiba-tiba karena pada tahun itu amul huzn, tahun kesedihan Nabi Tahna pilih-pilih. Selama 25 tahun lamanya Rasulullah tidak pernah menoleh kanan dan kiri, tetap satu. Kenapa? Macam Sayyidah Khadijah, campur barang-barangnya, nasumbangkan dalam Islam. Ya itu tidak pernah menoleh Rasulullah sehingga disebutkan tahun itu amul huzn, tahun kesedihan Nabi ta. Ya mutu na hibur Allah Taala. Apa doa? Isra dan Mi'raj. Nah hibur Nabi ta roh. Perjalanan Nabi ta maita surua, maita ingkon alam yang tidak pernah dilihat oleh manusia siapapun. Bahkan malaikat pun tidak pernah melihat. Dihibur Nabi ta Pak Sedi Nabi ta na pelewenena. Ya mutu mendato kehilangan kekasihnya apa semua tadi tindik wayang bandamu dari Makassar lambat ayo Isra Mi'raj so Jakarta Papa Nabi tamu di kamar subangi bola mu ngarap boleh Pak Disang itu ajaran baginda Rasulullah semua tadi timban di kamar lambat ayo minta setengah lam yanang dapat jadi kesimpulannya bapak-bapak ya maulid deh adalah merupakan salah satu menimbulkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Karena itulah yang diminta oleh baginda Rasulullah. Belum sempurna imam salah seorang daripada kamu kecuali bapak lebih cinta kepada aku daripada orang tuanya.
Dan bagaimana kita cinta kepada baginda kalau kita tidak mengenal siapa itu baginda Rasulullah. Tak kenal maka tak. Bahasa Indonesia. Semakin kita kenal baginda Rasulullah apa Tuhan di belakang. Mari pala kami tolong mani Allah nak kiamat semakin cinta dengan Nabi ta. Anda mau cinta dengan Nabi ta, mau picok itu. Apa nolak Nabi ta? Nolak sembahyang. Nolak apa? Nolak membantu tahu. Apa nolak itu? Anda maksud saya tahu. Anda tu maksud saya tahu jauh karena itu adalah sifat daripada orang yang kucintai. Demikian bapak-bapak hadirat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bapak-bapak hadirat kita berdoa, khususnya pembina tempat ini, rumah ini, Haji Muhammad Darwis. Semoga beliau bersama kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wala hadhihi wa kullu niyatin salihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الحمد لله رب العالمين حمدا نائمين حمدا شاكرين حمدا مستغفرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان ونور الأبصار وضياء يقوت الأواكد والعالم اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل ومغفرة عند الموت اللهم اغفر أمواتنا من المسلمين والمسلمات خصوصا حاج محمد درس اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم واغفر نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج ونقي من الخطايا كما نقيت اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل من حفر من النار برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.